Bagaimana bisa sejumlah perampok bersenjata lengkap takut kepada petugas yang tidak membawa senjata? Get down on the ground! You got 3 seconds! Film diawali dengan petugas kurir yang sedang mengantar uang, namun tiba-tiba mereka dirampok yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. You shot a fucking kid! You shot a fucking kid! Beberapa waktu setelah insiden perampokan, kisah akan fokus kepada pria bernama Edge, mantan security yang melamar kerja di tempat pengiriman uang Portico. Dikala interview, Edge bertemu dengan Terry selaku manajer yang tertarik dengan pengalaman Edge yang sudah bekerja selama 11 tahun. And your reference from Orange Delta Security was impressive. Our clients are made up of large-scale retail department stores. Meskipun terkesan, Terry menyuruh Bullet untuk menguji kemampuan Edge, yang dimana setiap petugas harus memiliki fisik yang kuat, akurasi menembak yang tepat, dan mengemudikan mobil dengan baik. Setelah menjalani tes lapangan, Edge berhasil lulus dengan nilai pas-pasan 70%. 70%. Just slipped in. Di hari itu juga Edge mulai bekerja dengan lingkungan yang sempat merendahkannya karena Edge terlihat biasa dan tidak memiliki pengalaman. Dave yang menjadi partner kerja Edge beranggapan Edge terlalu polos dan tidak tahu seberapa bahayanya pekerjaan mereka. May I introduce H? We ain't the predators, we're the prey. Sepanjang bertugas, Dave nampak arogan dan masih beranggapan Edge adalah anak baru yang tidak tahu apa-apa. Setelah seharian bekerja, Edge kembali ke Portico dengan SOP yang ketat. John yang bertugas sebagai pos pengecekan tidak akan membuka pintu jika salah satu dari mereka tidak kembali. They always got to see the driver and messenger. Okay, Gamma, you clear. Karena ini adalah hari pertamanya bekerja, Bullet mengajak Edge bermain biliar untuk saling mengenal satu sama lain. Edge yang menerima ajakan Bullet meminta waktu sebentar sebelum pergi ke sana. Sambil mengakhiri absen, Edge nampak serius saat melihat absensi karyawan Portico. You're a real social magician. Keesokan harinya seperti biasa, Edge kembali bertugas bersama Dave dan Bullet. Bullet yang sedang mengantar uang di sebuah kapal pesiar tak kunjung kembali, yang ternyata Bullet sedang disandra oleh perampok. Dave yang selama ini berlaga arogan tiba-tiba ciut dan tidak tahu harus berbuat apa. Berbanding terbalik dengan Edge yang nampak tenang, bahkan Edge menyuruh Dave untuk pergi apabila Dave tidak sanggup berada di kondisi seperti ini. They don't want his 10 grand, they don't want his 10 grand. Fucking look at me, You don't want to do this, you can get out of the truck now. Untuk menyelamatkan Bullet, mereka menuruti kemauan perampok yang meminta Edge melemparkan uang ke arah mobil. Dave yang masih ketakutan ditenangkan oleh Edge karena Edge akan mengurus semua ini sendirian. Lalu tiba-tiba ya, jagoan kita mulai beraksi dengan menembak secara akurat dan berjalan santai di tengah ketegangan. Nampaknya Edge dengan sengaja membiarkan satu perampok hidup karena Edge ingin menanyakan sesuatu. Namun jawaban tidak sesuai dengan harapan, Edge langsung menembak kepalanya. Sambil meninggalkan TKP, Edge meledek Dave yang selama ini berlaga sok jagoan. Suck your own dick. Did you make poo-poo? Setelah kejadian itu, Edge dimintai keterangan oleh pihak berwajib bagaimana bisa Edge mengalahkan 6 perampok tanpa adanya luka dengan tembakan yang akurat, karena berdasarkan data Edge lulus dengan nilai pas-pasan. Menanggapi pertanyaan itu, Edge berkata dirinya hanya fokus dalam keadaan hidup atau mati. Shooting was unambiguously precise, yet Understand is how you managed to take down 6 men without even... any connection, Mr. Hill? Karena dianggap membela diri, penyidik melanjutkan percakapan dengan memperlihatkan rekaman perampok di awal film. Apakah perampok tersebut ada kaitannya dengan kejadian hari ini? Di saat melihat rekaman, tiba-tiba Edge terdiam sambil menahan kebencian. Entah apa yang ada di benak Edge, karena dianggap tak bersalah, penyidik menyuruh Edge untuk beristirahat. Meskipun membela diri, Terry mempertimbangkan tindakan Edge. Apakah Edge masih layak bertugas di lapangan atau pindah ke bagian office? Namun berbeda dengan Blake selaku owner yang berterima kasih atas dedikasi Edge dalam bekerja. Sementara di tempat lain, penyidik sedang menghubungi atasannya karena ternyata Edge adalah buronan internasional yang sudah dicari selama 25 tahun. Namun anehnya, atasan tak memperdulikannya dan menyuruh mereka untuk membiarkan seorang pelukis sedang melukis. What you want us to do? Not a fucking thing. Let the painter paint. Well, Yes, it was him. Loud and clear.
Keesokan harinya, semua pegawai memperlakukan Edge dengan sopan. Tidak ada yang berani meremehkannya karena Edge sudah dianggap sebagai pahlawan. Tak terasa 3 bulan pun sudah berlalu. Dave yang trauma digantikan oleh Bullet untuk menemani Edge dalam bertugas. Di saat melewati area pasar, mereka dihadang perampok lain yang langsung menutup akses kaca dan menggunakan gas agar mereka keluar dari dalam mobil. Namun di saat Edge keluar melalui pintu belakang, tiba-tiba bagaimana bisa sejumlah perampok bersenjata lengkap takut kepada pria yang tidak memegang senjata? Dari sudut pandang Bullet, perampok itu seperti melihat iblis yang memendam amarah saat mereka melihat Edge. Lalu siapakah Edge yang sebenarnya? 5 bulan yang lalu, cerita bermula saat Edge sedang berlibur bersama anaknya bernama Doggy, tidak pakai style, hendak menonton sebuah pertandingan. Di saat akan pergi, Edge menerima telepon dari anak buahnya bernama Mikey, yang ternyata Mikey adalah perampok di masa depan yang kabur saat melihat Edge. Mikey menjelaskan Brenda yang ditugaskan sebagai mata-mata mengalami kecelakaan dan ditahan polisi untuk sementara waktu. Karena tidak ada orang lagi, Mikey meminta Edge untuk melakukan pengawasan dan menjamin tidak ada bahaya apalagi kontak senjata. Get someone else to do it. I can't, boss. There's no danger to it at all. You can stand back. You know Dougie's over here on holiday, and it's the only time I get this. And I repeat, no danger. Setelah menutup percakapan, Edge mengajak Doggy ke lokasi tersebut dengan alasan Edge ingin membeli cemilan. Setibanya di sana, Edge menyuruh Doggy untuk menunggu sementara Edge akan membeli cemilan sambil mengawasi keadaan sekitar. Sebenarnya tugas Edge terbilang mudah. Edge hanya memberikan informasi ke arah mana truk Portico melaju. Those said gates are gonna open. Namun tak disangka tiba-tiba truk dirampok yang dimana lokasi perampokan begitu dekat dengan lokasi Doggy. Kemudian salah satu perampok menyuruh Doggy untuk keluar tanpa alasan yang jelas. Perampok tersebut langsung menembak. Mendengar suara tembakan, Edge berlari secepat mungkin, namun sayangnya Edge tertembak sebanyak 6 kali. Cappuccino. Oh, god damn. No. There you go. Setelah menjalani 3 kali operasi, 6 kali pengambilan peluru, dan kehilangan 20% darah, Edge berjuang hidup untuk membalas dendam atas kematian Doggy. Sang istri yang mempertanyakan di mana sosok ayah yang tidak bisa menjaga anaknya sendiri, menganggap Edge adalah bajingan yang berdarah dingin. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada setetes air mata yang terjatuh. Di dalam hati Edge menangis. You were in an accident. You were shot at. Keesokan harinya, Edge bertemu dengan atasan penyidik untuk meminta daftar penjahat ataupun mafia yang ada di sekitar kota. Di saat Edge bergerak, polisi akan tutup mata dan mempersilahkan Edge untuk mencari pelaku dengan caranya sendiri. Then you gotta let me do this my way. Here's a shit list. Sebelum menghadap sang bos, Mikey, Mogi, dan Brendan terlihat sangat tegang karena mereka menyadari semua ini adalah kesalahan bersama. Di saat menghadap, mereka menjaga ucapan dengan hati-hati dan berjanji akan mencari pelaku apapun resikonya. I want a name. We'll do anything to find who's responsible. Understood. Selama sepekan, Mikey menghabisi semua daftar, namun mereka belum mendapat jawaban siapa pelaku sebenarnya. Karena sudah kehabisan nama, Edge menyuruh mereka untuk bertindak lebih jauh. Deployed large amounts of time, money. This is your last chance. Di sebuah rumah, mereka menangkap anak buah mafia yang diduga mengetahui siapa pelaku perampokan. Setelah mendapat siksaan, pria bernama Jerome memilih mati daripada menyebutkan nama mafia yang dikenal sangat kejam. Namun di saat Jerome melihat sang istri akan disiksa, dengan terpaksa Jerome menyebutkan nama mafia tersebut. Let's get started. Bag him. Dick. Kill me now. Let me fucking name. Gashi bersaudara adalah mafia yang bergerak di bidang pengencrotan, penculikan, dan perampokan yang terjadi di seluruh kota. Meskipun dikenal kejam, namun ternyata Gashi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amarah Edge. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata mereka bukan pelaku perampokan. You better tell the boss. Learn more about the smash and grab.
Karena sudah bertindak lebih jauh, Mikey memberanikan diri untuk mengingatkan Edge bahwa semua pencarian ini dapat menyebabkan musuh baru di kemudian hari. Tak hanya itu, mereka juga harus menjalankan pekerjaan lain agar semua berjalan dengan seimbang. Mendengar saran Mikey, Edge meminta Mikey untuk menjalankan pekerjaan sementara Edge akan beristirahat sejenak. Can I speak candidly, boss? I'm gonna go back to London for a while. You need a break. Bukannya beristirahat, ternyata Edge meminta bantuan Christy untuk membuatkan biodata baru yang sangat sempurna. Bahkan apabila dicek, Edge memiliki paklaring dan BPJS kesehatan. Tanpa sepengetahuan anak buahnya, Edge melamar kerja sebagai petugas Portico untuk mencari pelaku perampokan. Itulah mengapa Mikey langsung kabur saat mereka akan merampok, karena yang mereka lawan adalah bosnya sendiri. From Orange Delta Security was impressive. It's a pleasure to meet you, Mr. Hill. Dan kisah tidak akan lengkap tanpa adanya peran penjahat mengatasnamakan Bad Animal, sekelompok pensiunan tentara yang bosan dengan kehidupan masyarakat sipil. Cerita bermula saat mereka sedang mengadu nasib karena tidak memiliki sebuah pekerjaan. Di antara 6 anggota, mungkin hanya Jackson yang memiliki pekerjaan meskipun paruh waktu di sebuah mall. Give me an enemy I can fucking see. Not fucking working. You're gonna watch more TV? Still part-time at the mall. Setelah saling bercerita, Carlos yang bekerja sebagai security di rumah Sultan mengeluhkan uang lembur yang sampai saat ini belum dibayarkan. Sambil meledek, Jan menyuruh Carlos untuk mengambil hak miliknya dengan cara merampok Sultan tersebut. Tak disangka ucapan Jan menjadi awal mula aksi perampokan yang disetujui oleh Jackson selaku pemimpin anggota. I thought we worked out over $500,000 in solids. Meskipun Sultan, namun ternyata mereka hanya mendapat uang recehan. Karena sudah menikmati uang haram, mereka mulai mencari target operasi yang lebih besar. Saat menjalankan aksinya, Jackson melarang anak buahnya untuk membunuh karena mereka bukanlah kelompok mafia. Hingga di suatu hari, Jackson memiliki orang dalam yang bekerja sebagai pengantar uang di perusahaan lain yang bersedia bekerja sama untuk merampok uang pengiriman. Dengan total uang sebanyak 1,8 juta, mereka mulai menjalankan aksinya. We have found our opportunity to stand tall again. Yes, motherfuckers, these are guns and we will not... Good. Sports cars bad. Dan tak disangka orang dalam itu ternyata Dave yang sempat bekerja di perusahaan ini sebelum bekerja di Portico. Come in, Dave. Just checking everything as it should be. Di saat hari perayaan ulang tahun Jackson memiliki rencana untuk merampok uang sebanyak $6 juta. Seperti sebelumnya, mereka memiliki orang dalam, namun yang berbeda, kali ini mereka harus melakukan pengintaian dan latihan selama 6 minggu. There will be 6 weeks of training and recon. We got a good inside man. He's one of us. I know it is my birthday. Setelah waktu berlalu, mereka menyamar sebagai tukang proyek dan akan merampok uang pengiriman Portico. Di saat menunggu, Jackson melihat sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari lokasi mereka. Benar saja, mobil itu adalah mobil milik Edge yang di dalamnya terdapat Doggy yang sedang menunggu Edge membeli cemilan. Who the fuck are these clowns? Di saat mobil Portico keluar, menjadi pertanda perampokan akan segera dimulai. Dengan terstruktur dan sistematis, Jackson berhasil menahan mobil dan memaksa petugas untuk segera keluar. Di saat perampokan sedang terjadi, salah satu orang pergi ke tempat Doggy untuk memastikan Doggy bukanlah ancaman. Petugas Portico yang dilatih dalam kondisi sulit tiba-tiba melawan yang membuat Jan emosi dan langsung menembak mereka. Tak disangka kejadian tadi dilihat oleh Doggy yang membuat Jan semakin beradrenalin untuk membunuh semua saksi. Tak sampai di situ, Jan yang melihat Edge berlari ke arahnya tanpa ragu menembakkan senjatanya sebanyak 6 kali. Dan itulah urutan kejadian berbagai versi yang jika disimpulkan, sebenarnya kelompok Jackson hanya ingin mendapat uang dengan cara instan tanpa membunuh siapapun. Namun dikarenakan kesombongan Jan, mereka menjadi target utama atas kematian Doggy. Sementara Edge yang ingin balas dendam mencari kesana kemari dan belum mendapat hasil yang baik karena pelaku perampokan bukanlah penjahat, bukanlah mafia, melainkan pensiunan tentara yang gabut dan malas untuk bekerja.
Kembali ke masa sekarang, Black Friday menjadi hari tersibuk karena semua uang berkumpul dalam satu titik. Hal itu menjadi target utama kelompok Jackson yang berencana merampok semua uang yang ada di dalam gedung Portico. I want everything and everyone back. This is Black Friday. Setelah menjalankan tugas, Edge yang hendak kembali tiba-tiba diajak Bullet untuk melakukan aksi perampokan. Ternyata Bullet adalah orang dalam Jackson yang terlibat saat Doggy meninggal dunia. Mendengar pengakuan Bullet, betapa terkejutnya Edge sekaligus bahagia karena akhirnya Edge mengetahui siapa pelaku yang sudah membunuh anaknya. Well, there's something I need to tell you today. I'm with you 100%. Karena proses pengecekan membutuhkan kelengkapan petugas, Bullet mengajak Edge untuk menuruti kemauan mereka dengan bayaran Edge akan selamat. Tak hanya itu, Bullet melarang Edge bertindak seperti pahlawan karena sejak awal pistol Edge tidak ada pelurunya. Bukannya merasa terancam, Edge sangat bahagia karena akhirnya hari pembalasan itu tiba. Yeah, we have a deal. For starters, there are no bullets in your gun. Setelah sepakat, Bullet mematikan kamera dan segera pergi menuju kelompok Jackson. Di sana mereka mengikat tangan Edge yang nantinya Edge akan dijadikan sebagai sandera. Sebagian anggota masuk ke dalam truk sementara Jackson dan Sam mengikuti dari belakang. We're on. ETA 2 minutes. Covers. You'll see tomorrow. Setibanya di Portico, rencana Jackson masih berjalan 100%. Setelah melewati pos pengecekan, kelompok Jackson bersiap untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Carlos dan Jan bertugas mengamankan brankas, sementara yang lain memaksa John untuk membuka pintu masuk. Fucking ass on the ground. Tie his ass up. Don't you fucking make a sound. Open the gate. Karena petugas penjaga tak mau membuka pintu, akhirnya baku tembak pun tak dapat dihindari. Dengan menggunakan baju anti peluru, kelompok Jackson berhasil mengalahkan sebagian penjaga. Meskipun begitu, ada bagian lain yang tidak terlindungi, yang membuat Carlos harus menjadi korban pertama kelompok Jackson. Setelah mengambil alih ruang kontrol, mereka segera membuka gerbang agar Jackson bisa masuk ke dalam Portico. Karena alarm sudah dibunyikan, Jackson memiliki waktu sebanyak 8 menit sebelum pemuda Pancasila datang menyergap mereka. 5, are we good? We're 8 minutes out. 8 minutes out. Sambil menunggu bala bantuan, petugas yang tersisa mulai melakukan perlawanan. Hal sekecil itu segera Edge memanfaatkan untuk melawan mereka yang sedang teralihkan dengan suara tembakan. Dalam waktu yang singkat, Edge berhasil mencekik satu anggota yang bertugas mengawasinya. Setelah melepas ikatan, Edge menyuruh Terry untuk bersembunyi, sementara dirinya akan melakukan aksi balas dendam. Dengan menggunakan baju anti peluru, Edge menghabisi mereka satu persatu. Untuk berjaga-jaga, Edge memasukkan handphone ke dalam tas tersebut. Who's firing? 1. 4 is down. Sementara di tempat lain, Dave yang ingin membantu ditenangkan oleh Terry agar tidak bertindak gegabah. Di saat Terry dalam keadaan bahaya, di waktu yang tepat Edge menghadang anggota Jackson. Dave yang selamat berkat rompi anti peluru, melihat langsung bagaimana mental dan ketangguhan Edge yang tidak pernah putus. Hal itu membuat Dave termotivasi untuk membantu Edge melawan kelompok Jackson. Come on, come here. I'm not gonna hurt you. Sementara di tengah gedung, petugas yang masih melawan dihampiri Bullet tanpa tahu Bullet adalah seorang pengkhianat. Setelah dirasa aman, mereka segera pergi menuju mobil Portico. Namun dengan akurasi yang tepat, tembakan Edge berhasil mengenai leher Jackson. Tak hanya itu, Dave yang termotivasi berhasil menjatuhkan satu anggota. Karena terlalu fokus, Edge tak sadar Bullet sudah berada tepat di belakangnya. Lalu yang terjadi... Tak sampai di situ, Dave yang tertipu dengan Bullet harus menjadi korban keserakahan. Setelah berhasil merampok uang, mereka segera keluar sebelum SWAT menghadang. Ternyata rute pelarian sudah tersusun, mereka langsung menuju sebuah gedung yang terbengkalai.
Setelah masuk, mereka memiliki waktu sebanyak 5 menit sebelum SWAT menjebol pintu. Di bawah gedung terdapat ruangan yang sudah tidak terpakai, bahkan dihapus dari peta kota. Hal itu yang dimanfaatkan Jackson agar mereka bisa kabur tanpa meninggalkan jejak. Saat ini tersisa 3 anggota yang masih bertahan, namun sayangnya Jackson terluka parah di bagian leher. No, this doesn't come up on any blueprints. From here, we load the Can-Am quads, ride 3 more clicks to the... Go. Setelah memindahkan uang ke dalam troli, Jackson yang merasa Jan akan berkhianat bersiap untuk menembak. Namun luka yang semakin parah membuat Jackson tidak memiliki tenaga dan harus mati di tangan Jan. He's fucking dead, Bullet. Sebelum memulai perampokan, Jackson yang tahu pasti ada korban berniat membagi hasil yang akan diserahkan kepada masing-masing keluarga. Namun akibat keserakahan, tanpa ragu Jan menghabisi Jackson. Setelah masuk ke dalam basement, di sana sudah ada 2 kendaraan termasuk mobil yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri. Di saat Jan membuka gerbang, Bullet yang curiga Jan akan berkhianat bersiap untuk menembak. Namun Jan yang cekatan terlebih dahulu menghabisi Bullet. Too fucking slow. Di malam harinya, Jan yang sedang menikmati hasil uang haram dikejutkan dengan kehadiran Edge yang duduk santai di ujung ruangan. Ternyata Edge masih hidup berkat baju anti peluru yang sempat ia gunakan. Tak hanya itu, handphone yang Edge masukkan ke dalam tas adalah alat pelacak. Sebelum membunuh Jan, Edge menyuruh Jan untuk membaca hasil autopsi kematian Doggy. One penetrated the liver. Bullets A1 and A2 enter the right lung. What the fuck do you want? Di sana tertulis Doggy mati akibat rusaknya paru-paru, hati yang tertembak memecahkan bagian limpa, dan sebuah peluru yang menembus jantung Doggy. Oleh karena itu, Edge ingin membuat Jan merasakan apa yang Doggy rasakan sebelum ajal menjemput. Tamat ending yang cukup mengesankan. Review film Kemarahan Manusia bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah akibat tekanan ekonomi, jangan sampai kita tergoda seperti kelompok Jackson yang mencari uang dengan cara instan. Perlu diingat, amarah, kebencian, dan balas dendam membuat kita lupa akan saling memaafkan. Roh film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.